Oke teman-teman, kembali lagi dengan HR Sukses Channel ya. Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang menurut saya recommended banget ya buat ngerekam layar ya, terutamanya untuk ngerekam layar ya. Aplikasinya bisa kita download di Play Store, cukup ringan dan tidak banyak memakan ruang internal maupun data ya saat mendownload. Aplikasinya cukup ringan menurut saya. Oke, untuk pembahasannya mari kita langsung ke aplikasinya. Nah, untuk mendapatkan aplikasinya kita bisa download di Play Store ya. Play Store. Nah, di sini ada Mobizen. Nah, ini dia aplikasinya. Perekam layar Mobizen 3 juta ulasan dan ratingnya juga cukup tinggi sih. Di sini saya sudah download ya aplikasinya. Kita kembali. Nah, ini dia Mobizen. Ini dia ya aplikasinya. Nih. Untuk isi dan cara menggunainya atau untuk mengatur semua menu sesuai yang kita butuhkan ya. Di sini kita ketuk sekali. Nah, setelah kita ketuk akan ini ya. Ada aplikasi mengapung dari Mobizen. Dan untuk menunya kita ketuk sekali lagi. Nah, sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama ada video yang kalau kita tekan langsung merekam layar ya. Dan yang kedua ada kotak kecil 4. Di situ adalah menu untuk kita nentuin semua yang kita inginkan. Terus yang di bawah ada kamera, itu untuk kamera ya, ambil foto. Nah, kita langsung ke menu ya. Di kotak ini ada menu. Nah, di sini ada tiga pilihan ya. Untuk yang pertama, ini adalah penyimpanan video yang udah kita rekam dan sudah tersimpan juga di internal Android kita. Ini saya tidak ada video ya, sudah saya hapus, saya bersihin. Dan yang kedua ada penyimpanan foto. Di sini tempat foto yang udah kita ambil dari aplikasi Mobizen tersendiri ya. Terus yang ketiga ada pengaturan atau settingan dari Mobizen ini. Kita langsung masuk ke settingan. Nah, di sini semua menu lengkap ya menurut saya. Yang pertama ada pengaturan video paling atas, ini dia. Di sini kita dapat nentuin kualitas video kita ya, resolusi. Nah, di sini mulai dari yang terendah 240p sampai dengan 1080p atau Full HD. Terus di bawahnya lagi ada kualitas. Kita bisa nentuin kualitas video kita yang akan kita rekam ya. Nah, ini ada banyak pilihannya. Nah, terus yang ketiga ada FPS. Untuk frame-nya bisa kita tentuin sendiri ya. Dari 5 fps sampai dengan 60 fps. Ini dia 60 fps. Nah, kita kembali. Untuk mode perekam bersih. Nah, ini dia. Apa mode perekam bersih? Fitur ini akan menghapus ikon mengembang atau termasuk modus mini, watermark, tampilan kamera depan, dan menggambar pada video yang direkam untuk mencapai hasil yang lebih bersih. Selain itu dapat menghapus tertinggal dan meningkatkan FPS, menawarkan pengalaman yang lebih baik. Sama-sama paham ya. Apa keuntungan dari menggunakan mode perekam bersih? Keuntungannya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu rekaman hanya layar atau full. Yang kedua, mengurangi lagging dan memotong. Terus yang ketiga ada meningkatkan FPS untuk merekam halus. Nah, di sini saya tidak mengaktifkan ya. Terus kita kembali dan di bawahnya lagi ada suara. Suara di sini ada 2 pilihan ya. Untuk suara luar ada 3 pilihan. Suara aplikasi dicatat, dan yang kedua suara akan direkam, dan yang ketiga suara yang terdengar saat merekam. Nah, untuk yang ketiga ini suara yang terdengar saat merekam itu pas kita ngerekam layar atau kita sambil ngomong gitu bisa direkam juga teman-teman.
Nah terus yang kita kembali dulu tadi suara, terus ada opsi air cycle, kita ketuk. Nah di sini kita bisa nentuin logo Mobizen ya. Nah ini logo Mobizen yang ori, terus yang kedua ada gambar. Nah untuk ukuran kita bisa nentuin di paling bawah ini ya, ini dia. Modus mini, ketika Anda mulai merekam air lingkaran diminimalkan. Ini kayaknya sih berbayar sih, karena ada tanda mahkota ya, sembunyikan modus transparansi. Untuk logo ada dua ya, gambar atau logo Mobizennya sendiri. Kita kembali lagi, cam wajah. Cam wajah ini kalau kita aktifin saat kita ngerekam layar, kita bisa ngerekam wajah kita sendiri juga dari kamera depan ya. Untuk bentuk kamera ada dua, kotak dan lingkaran, yang akan muncul di layar kita nanti dan merekam apa yang dapat direkam oleh kamera dari Mobizen. Paham ya? Di sini saya nonaktifkan dulu. Kita kembali. Terus ada my own watermark. Nah ini juga nentuin logo ya, logo Mobizen saya pakai yang ori aja. Terus yang di sampingnya ada watermark pengguna, itu berbayar supaya kita bebas mau buat logo seperti apa. Paham ya? Kita kembali lagi. Terus countdown. Di sini kita bisa nentuin perekaman akan dimulai setelah hitungan mundur yang dipilih. Pasti ngerti lah ya teman-teman ya. Maksudnya itu timer ya, lebih tepatnya timer sebelum kita memulai rekaman layar. Saya pakai cacat sih, tidak ada waktu ya untuk memulai merekam layar. Terus di bawahnya ada seri cacat, jangan gunakan menggambar. Apa menggambar? Menggunakan pointer mouse. Nah di sini saya tidak gunain ini ya, karena ya menurut saya sih kurang atau tidak menjadi kebutuhan saya lah. Terus ada lagi waktu perekaman. Waktu perekaman, menetapkan lokasi untuk menunjukkan waktu perekaman. Nah di sini kita dapat nentuin lokasi dan waktu di letaknya di mana gitu, bisa kita tentuin ya. Kalau saya sih milih jangan tunjukkan. Terus di bawahnya ada part penyimpanan, untuk penyimpanan yang udah kita buat ya. Nah tentunya internal ya, memori dari Android kita sendiri. Terus ada menambahkan icon editor ke home. Ini butuh, sepertinya lebih enak pakai komputer sih kalau menurut saya tidak gunain ini ya. Terus di bawahnya lagi ada luncurkan editor. Nah di sini juga saya nggak pernah gunain ini ya. Kita kembali. Terus untuk versi aplikasi bisa kita lihat Mobizen perekam layar versi 3,9,2,4. Anda memiliki ini versi terbarunya ya. Siap dengan ketentuan kebijakan pribadi, lisensi open source, semua ada di sini ya. Kita kembali lagi, berlangganan Mobizen. Oh belum, masih ada bahasa ya. Kita dapat milih bahasa sesuai bahasa kita ya. Tentunya Indonesia dong. Terus di bawahnya lagi ada berlangganan Mobizen YouTube. Nah di sini ada channel resmi dari aplikasi Mobizen sendiri ya. Kalau kita ketuk itu kita langsung ke YouTube-nya Mobizen. Jika ingin bergabung ya silahkan gabung. Nah saya rasa cukup jelas ya penjelasan tentang aplikasi perekam layar Mobizen ini. Recommended banget sih buat merekam layar. Itu suaranya jernih, kerekam memang benar-benar jernih ya. Saya sendiri udah pakai sih, sering pakai malah. Oke, cukup paham ya teman-teman untuk cara setting aplikasi Mobizen ini. Bisa kita setting sesuai keinginan kita sendiri ya, mulai dari kualitas, cam wajah atau tidak, logo, dan mode perekaman, pakai suara atau tidak, bisa kita tentuin sendiri. Bagus sih menurut saya. Oke teman-teman,
Terima kasih sudah nonton video dari HR Sukses Channel ini ya. Mohon di like, share, dan subscribe agar lebih semangat lagi untuk download. Aduh keliru gua cuk, untuk buat konten ya, tutorial yang lain-lain. Oke, sekian penjelasan dari aplikasi Mobizen. Saya rasa cukup paham ya teman-teman.